Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk 31 Oktober hingga 4 November, teman-teman. Ya, jadi ini untuk analisa atau sinyal untuk 1 minggu ke depan ya, teman-teman ya. Di sini sudah ada dua analisa. Di sini ada analisa intraday downswing. Yang pertama ada DXY. DXY itu dolar index ya, teman-teman. Ini kita wait and see aja di dolar index. Di sini kita analisa dari time frame H1 hingga daily. Statusnya wait and see, dan di sini kita lihat adanya fair value gap dan equal height ya. Jadi ini fair value gapnya sudah tercapai dan di sini sekarang tinggal equal height-nya aja. Kemudian ada XAUUSD atau gold. Kita analisa dari time frame H1 hingga H4, kita ambil posisinya sell karena sudah ada konfirmasi code juga ya, teman-teman. Dan kita coba ambil posisi entry sell di sini. Code-nya di area OTE dan ada fair value gap juga. Kemudian ada US 100. US 100 ini salah satu indeks Nasdaq ya, teman-teman ya. Kalau di XM namanya US 100, kalau di XNES namanya US Tech, kalau di Okta kalau nggak salah itu NAS 100 atau US 100 ya, teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk di CFX juga sama kayak Okta, teman-teman. Dan di sini kita analisa dari time frame H1 hingga H4, kita ambil posisinya sell karena sudah ada konfirmasi juga di time frame H1-nya. Sudah ada change karakter atau codes di sini dan ada equal low juga, teman-teman. Kemudian ada Euro USD. Euro USD kita analisa dari time frame H1 hingga H4. Kita ambil posisinya sell ya karena sudah ada konfirmasi code juga dan kita lihat adanya liquidity yang terbentuk ya untuk saat ini. Kemudian untuk Euro GBP, Euro GBP ini kita analisa masih meneruskan tren dari analisa minggu lalu. Kita analisa dari time frame H1 hingga daily, kita ambil posisinya sell ya, masih sama. Ini masih bearish structure, teman-teman, jadi kita tinggal follow the trend aja. Kemudian ada GBP USD. Di GBP USD kita analisa dari time frame H4. Kita ambil posisinya sell karena kita lihat adanya fair value gap dan order block. Jadi fair value gap ini di bawah order block itu salah satu high probability untuk kita entry di GBP USD. Dan di sini untuk XAUUSD kita sell limit di 1664.355, kemudian stop lossnya di 1667.631, kemudian untuk TP di 1628.562, kemudian untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $3,28, risk and reward 1/10 dan expired sampai 8 November 2022 ya, kurang lebih ya 1 minggu ke depan, hari Selasa. Kemudian untuk US Tech ini saya ambil dari harga yang ada di XNES ya, teman-teman ya. Jadi untuk resikonya juga sama untuk XNES. Di sini untuk sell limit saya sell limit di 11.605.7, kemudian stop lossnya di 11.707.4 dan TP di 10.894.1. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $1,01 hanya berlaku untuk XNES, teman-teman ya. Kalau di XM mungkin sekitar $10 ya, teman-teman, per 0,01 lotnya. Jadi kalau saldo teman-teman itu dikit, jadi maksud saya sekitar di bawah 500 atau 1000, teman-teman bisa gunakan XNES ya, teman-teman. Karena di sini kita bisa gunakan resiko yang kecil dan tentunya itu adalah fondasi awal untuk kita menentukan setiap trade itu resikonya 1%, teman-teman. Di sini untuk risk and rewardnya 1/7 dan expired sampai 8 November 2022. Oke, kemudian untuk Euro USD kita sell limit di 1.00325, kemudian stop lossnya di 1.00532 dan TP di 0.98727. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 2,07, kemudian risk and rewardnya 1/7 dan expire sampai 8 November 2022. Oke, kemudian untuk Euro GBP kita sell limit di 0.87141, kemudian stop lossnya di 0.87320
TP di 0,85711 untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $1,97. SN reward 1/8 dan expired sampai 8 November 2022. Oke, kemudian untuk GBP USD ini masih sama ya dengan analisa sebelumnya. Jadi sell limitnya letaknya masih sama di 1,17273 dan stop lossnya di 1,17619 dan TP di 1,09453. Untuk resiko loss per 0,1 lotnya sekitar $3,46 dan risk and reward 1/22, expired sampai 10 November 2022. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini analisanya untuk GBP USD, kita panjangin expirednya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Terus kita juga bisa lakukan partial profit taking ketika harga sudah running di risk and reward 1/1. Itu untuk mengamankan sebagian keuntungan dan mengurangi resiko. Kita juga bisa pindahin stop lossnya ini di entry. Jadi stop loss ini ketika kita sudah running profit 1/1 ya, stop loss ini kita pindahin ke entry. Jadi kita sudah tidak punya resiko apapun, resikonya udah bukan 1,97, 3,46, tapi resikonya udah 0 gitu. Karena stop lossnya kita pindahin ke entry ketika kita sudah running profit. Oke, kemudian untuk analisanya sesuai dengan aja di sini. Di sini ada DXY, dollar index, kemudian ada XAU USD atau gold, kemudian ada US 100 atau US tag di sini, kemudian ada Euro USD, ada Euro GBP, dan yang terakhir ada GBP USD. Oke, kita bahas satu persatu dari DXY terlebih dahulu, tapi jangan lupa like terlebih dahulu teman-teman, like, terus dan subscribe ya teman-teman ya. Oke, kita bahas dari DXY. Oke, untuk DXY sendiri analisanya masih sama dengan yang analisa sebelumnya, bahwa di sini harga sudah mengisi area fair value gap ya di sini ya. Tadinya sih untuk analisa sebelumnya dia akan rebound masuk di area order block di sini, tetapi dia ternyata ambil area order block di sebelah sini. Berarti di sini sudah jadi area inducement ya teman-teman ya. Harga sudah rebound dan kemungkinan dia akan terus naik sampai ke area equal high. Entah nanti setelah masuk ke area equal high dia akan terus naik melebihi swing high sebelumnya, atau dia akan pullback setelah masuk ke area swing sebelumnya. Jadi patokannya itu yang penting targetnya untuk DXY dia akan nge-swipe liquidity di sini. Sini kan equal high ini kan juga salah satu liquidity. Jadi harga targetnya akan nge-swipe di sini. Entah nanti dia akan pullback terus turun atau melanjutkan kenaikan ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DXY-nya. Untuk saat ini memang untuk DXY kemungkinan masih cenderung untuk terus naik teman-teman. Kalaupun nanti ada koreksi, mungkin masuk di koreksi area ini. Jadi koreksi kecil, kemudian melanjutkan kenaikan. Nah kalau kita perhatikan di sini untuk di H1-nya, ya ada juga potensi untuk turun atau koreksi terlebih dahulu masuk ke area order block di sebelah sini. Oke, next kita lanjut ada di XAU USD atau gold. Untuk XAU USD atau gold ini ya sudah ada konfirmasi tambahan teman-teman. Jadi dari yang sebelumnya kita ada posisi sell limit ya di sini ya. Sayang sekali nggak sentuh teman-teman. Sell limit kita berada di sini ya kurang lebih seperti itu. Jadi nggak sentuh. Jadi sekarang kita ambil posisi sell limit lagi di area strong supply-nya di sini. Di sini ada area supply terbentuk atau area order block terbentuk. Tepatnya di candle H1 ini teman-teman. Tapi lebih saya presisikan lagi, lebih kecilkan lagi mungkin di time frame M30. Jadi time frame M30 di sini saya pakai yang candle doji di sini ya. Doji pin bar di sini untuk letak area entry-nya.
Oke, di sini kan dia sudah ada konfirmasi untuk bearish ya. Nah, di sini kan dari yang bullish dia sudah ada konfirmasi coach, ada breakout structure juga di sini. Harga sudah breakout structure, kemudian harga break ya. Break dari low sebelumnya. Ya, sini harga sudah break candle di sini teman-teman. Artinya harga sudah ada konfirmasi coach. Oke. Harga sudah menunjukkan adanya penurunan ya. Jadi ada tanda-tanda untuk penurunan dan di sini ada fair value gap. Fair value gap ini kita tandai dari time frame H4 atau M30. Ya, di M30. Ya, di time frame M30 terbentuk fair value gap cukup bagus di sini. Jadi kemungkinan dia akan mencoba naik terlebih dahulu. Ya, naik terlebih dahulu, tutup area fair value gap. Kemungkinan di sini nanti akan ada suatu koreksi kecil dan melanjutkan kenaikan masuk ke area order block ya, kemudian melanjutkan penurunan. Kenapa kita tidak buy? Karena di sini dia sudah ada konfirmasi coach. Jadi ya jangan untuk di buy ya teman-teman, karena kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunan tuh lebih kuat gitu. Jadi penurunannya lebih kuat daripada untuk potensi untuk bullish ya. Terlebih lagi tadi di DXY dia juga menunjukkan tren bullishnya cukup kuat. Oke, kemudian untuk selanjutnya ada US 100. US 100 di sini harga sudah terbentuk change of character teman-teman. Oke, ya di sini sudah terbentuk change of character. Harga sudah ups, harga sudah break dari low sebelumnya ya teman-teman ya. Harga break dari low sebelumnya, break candle ya. Kemudian di sini harga membentuk equal structure, equal low. Jadi di sini nanti kita targetkan untuk penurunan selanjutnya. Jadi penurunan US 100 kemungkinan dia akan menyentuh area ini, menutupi area equal low ya, tembus area equal low, entah nanti terus dia rebound atau melanjutkan penurunan, yaitu urusan nanti. Yang penting ini targetnya terpenuhi dulu nanti. Dan di sini kalau kita perhatikan harga sebenarnya sudah masuk ke area strong supply-nya di sini. Harga sudah cukup bagus untuk koreksi di sini, tapi di sini ada area gap untuk open hari ini. Kita lihat di time frame kecil seperti M15, area gap belum tertutupi teman-teman. Dan di sini jadi belum ada konfirmasi sama sekali ya. Area gap di area ini hingga area ini belum tertutupi. Jadi kemungkinan dia akan mencoba terus naik, masuk, tutup area gap, kemudian melanjutkan penurunan. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk US 100-nya. Oke, jadi untuk H1 dan H4-nya ya udah clear untuk market structure-nya bahwa dia akan bearish. Oke, jadi kita tinggal tunggu entry-nya aja dia masuk ke area sell limit. Kemudian untuk Euro USD sendiri dari time frame H4, dari time frame H4 atau daily. Nah, ini untuk market structure daily-nya ini saya sudah tandai dengan breakout structure dengan tanda D. Di sini artinya daily. Kalau H itu per jam, teman-teman. Di sini untuk daily sendiri dia sebenarnya belum nyampe area supply di sini, tetapi dia sudah ada konfirmasi coach di sini, berarti kuat kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan. Nah, di sini dia sudah ada konfirmasi coach ya. Ini lebih-lebih ini konfirmasi ini terbentuk di time frame M30 ya, teman-teman. Nah, di sini harga sudah membentuk change character atau dia sudah break dari low sebelumnya di sini. Ya, harga sudah membentuk low. Artinya di sini sudah ada lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Oke. Tetapi di sini dia harga membentuk suatu liquidity area. Jadi kemungkinan dia akan mencoba untuk naik terlebih dahulu, menembus area liquidity.
kemudian masuk ke area supply di sini atau area order block di sini, kemudian dia akan melanjutkan penurunan. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini untuk area order block untuk Euro USD kita dari time frame M15 ya teman-teman. Atau nah di M15 ini kita ambil, kita lihat di sini ada fair value gap juga di bawah area order block. Jadi ini termasuk salah satu order block high probability teman-teman. Jadi ini kita bisa entry di sini, maka dari itu nah di sini kan kita lihat adanya jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah. Nah, di sini area ini yang dinamakan fair value gap. Oke, kita tandai langsung. Ini area fair value gap ya atau imbalance area. Nah, kadang-kadang ada teman-teman itu yang menyebutnya fair value gap atau imbalance. Oke. Oke, jadi untuk H1 cukup bagus, untuk M30 juga cukup bagus. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Euro USD-nya. Untuk target TP-nya kita TP di area demand di sini, area order block buy di sini. Jadi di candle bearish terakhir sebelum dia naik ya. Jadi kita ambil TP di sini. Oke, next kita ada Euro GBP. Nah, untuk Euro GBP sendiri, untuk Euro GBP market structure-nya cukup bagus terbentuk di sini teman-teman. Di sini ada higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Kemudian di sini terjadi cukup tinggi untuk higher high-nya, higher high. Akan tetapi harga langsung break di sini ya. Break di sini artinya dia sudah ada change karakter atau coach. Ini dia sudah ada konfirmasi coach untuk bearish. Kemudian harga koreksi membentuk lower high di sini, ditambah double konfirmasi juga. Di sini dia sudah break up structure di sini. Artinya dia sudah membentuk low atau lower low, low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Dan di sini harga juga sudah ada terjadi lower high di sini. Sebelumnya kita juga ada open posisi sell di sini, harga sudah menyentuh TP teman-teman. Jadi di analisa sebelumnya di minggu sebelumnya harga sudah masuk sell di sini ya teman-teman, harga sudah sentuh TP, kemudian kita coba ambil posisi sell lagi untuk sekarang. Jadi untuk minggu sebelumnya kita sudah TP, ini risk and reward 1:5 dan sekarang kita coba ambil posisi di sini. Kita ambil posisi di sini. Nah, di sini kan ada area order block juga. Ini dia membentuk trend dan liquidity, teman-teman. Oke. Ini trend dan liquidity. Dan di sini juga ada fair value gap juga. Fair value gap cukup bagus di sini. Oke, di sini ada fair value gap dan kita ambil area order blocknya di time frame M30 ya, teman-teman. Jadi di sini kita ambil area order block di time frame M30. Di sini juga ada fair value gap, teman-teman, kalau kita perhatikan. Jadi saat kemarin penurunan itu harga membentuk fair value gap, tapi harga sudah tertutup ya teman-teman ya di sini ya. Dan di atas juga ada fair value gap juga. Harga sudah tertutup 50% teman-teman. Ini kita tandai aja. Biji 50%. Oke. Oke, jadi kemungkinan harga akan mencoba koreksi untuk naik lagi di sini. Ya, untuk naik terlebih dahulu. Kemudian melanjutkan penurunan lagi. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk Euro GBP-nya. Nah, jadi untuk TP tetap kita gunakan low terakhir ya untuk TP ya. Jadi walaupun ada kemungkinan juga dia akan turun lebih dalam, tetapi kita gunakan TP itu di low terakhir. Nah, seperti ini. Kita TP di low terakhir ya.
walaupun dia juga ada kemungkinan untuk terus turun lebih dalam. Nah, buat antisipasi hal-hal seperti ini, jadi dia cuman sentuh dikit terus naik lagi. Oke, next kita ada GBP USD. Untuk GBP USD sendiri kita analisa dari time frame H4 ya. Jadi di time frame H4 sendiri dia belum ada konfirmasi sama sekali. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini kan lower low ya, lower low, lower low, lower high, lower low, lower high, dan di sini lower low ya. Dia tidak membuat lower low lagi di sini ya. Harga tidak membentuk new lower low di sini. Artinya dia belum bisa dikatakan change karakter di sini. Di sini dia tidak bisa disebut change karakter teman-teman, karena dia tidak membuat new lower low di sini. Kecuali kalau dia turun lebih dahulu di sini membentuk lower low, di sini breakout structure, artinya di sini jadi lower high. Kalau di sini jadi lower high kemudian harga naik, berarti di sini dia sudah change karakter. Nah, kalau di sini dia tidak ada new low atau lower low, artinya untuk jadi change karakter dia perlu break ini terlebih dahulu. Nah, di sini kan harga belum break sama sekali, artinya dia sudah masuk ke area supply di sini, atau dia sudah tutup area fair value gap di sini. Tetapi kita coba untuk ambil posisi sell di area ini, untuk area supply-nya di sini. Kita ambil posisi sell di sini, barangkali nanti dia akan masih mencoba naik terlebih dahulu. Kemudian di sini ada suatu liquidity juga. Liquidity terbentuk lagi, kemudian kemungkinan dia akan mencoba untuk tembus liquidity lagi dan lanjutkan penurunan dari tren sebelumnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk beberapa analisa kita hari ini untuk 1 minggu ke depan. Oke, semoga bermanfaat dengan video kali ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. Selalu gunakan resiko di bawah 3 atau 2% ya teman-teman. Kalau bisa sih selalu fix 1% untuk resikonya teman-teman. Oke, so ikuti terus analisasinya Alforex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.